Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ada apa, senior? Tanya Yuan setelah murid-murid lainnya meninggalkan ruangan. Tetua Agung Xuan menyuruhku untuk memberikan kartu identitas ini kepadamu, kata tetua sekte itu sambil menyerahkan kartu identitas lain kepada Yuan. Token identitas? Tapi aku sudah punya satu. Yuan mengangkat alisnya dengan bingung. Jangan tanya aku hanya mengikuti perintah tetua agung. Tetua sekte itu mengangkat bahu sebelum berjalan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Latar belakang seperti apa yang dimiliki murid itu sehingga tetua agung mau melakukan hal seperti ini untuknya? Tetua sekte itu bertanya-tanya dalam hati setelah meninggalkan gedung. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang tetua agung terlibat dengan murid pengadilan luar biasa. Dan dia mencatat dalam hatinya untuk tidak menyinggung murid bernama Yuan. Setelah tetua sekte itu pergi, Yuan menggunakan indera spiritualnya untuk mengaktifkan token identitas. Dan di dalam pikirannya muncul lokasi tempat tinggalnya. Namun karena dia memiliki 2 token identifikasi, Yuan memeriksa keduanya untuk berjaga-jaga jika ada perbedaan. Token perunggu identitas kuil esensi naga. Nama murid, Yuan. Status murid, murid luar. Tempat tinggal, halaman luar, gedung nomor 2600. Misi selesai, 0. Poin kontribusi, 0. Pelanggaran, 0. Token emas identitas kuil esensi naga. Nama murid, Yuan. Status murid, murid luar. Tempat tinggal, halaman luar, gedung nomor 70. Misi selesai, 0. Poin kontribusi, 1000. Pelanggaran, 0. 1000 poin kontribusi. Meskipun dia tidak tahu nilainya, Yuan senang tiba-tiba memiliki 1000 poin kontribusi. Meskipun Yuan tidak tahu hal ini, 1000 poin kontribusi tersebut merupakan sebagian dari apa yang diperoleh tetua Xuan setelah memenangkan perjudian terkait hasil ujiannya di tablet pemahaman. Terdapat juga 2 bangunan berbeda, jadi Yuan memutuskan untuk melihat tempat tinggal yang terhubung dengan token perunggu tersebut, yaitu bangunan nomor 2600 di dalam sekte luar. Setelah mengikuti peta di token selama sekitar setengah jam, Yuan tiba di depan bangunan yang tampak biasa ini. Setelah menggunakan token untuk membuka pintu, Yuan memasuki rumah untuk melihat-lihat. Terdapat banyak ruangan yang tersedia di dalam rumah, 6 ruangan tepatnya, dan 5 di antaranya pintunya tertutup, sementara ruangan di dekat ujung lorong terbuka. Yuan berjalan ke ujung lorong untuk melihat ke dalam, dan seperti yang dia duga, ruangan itu benar-benar kosong. Ini tidak jauh lebih baik daripada kamar tamu yang saya tempati selama 7 hari. Yuan bingung ketika melihat bagaimana tempat tidur saja menempati setengah dari seluruh ruang. Namun setidaknya, tempat tidur ini memiliki kasur. Namun kualitas kasurnya menjadi masalah lain, karena kasurnya keras dan tidak nyaman. Tentu saja Yuan tidak menyadari bahwa ada alasan yang baik mengapa sekte elit seperti kuil inti naga memiliki kondisi hidup yang buruk. Karena memiliki tempat tidur atau lingkungan yang nyaman hanya akan mendorong kemalasan. Oleh karena itu, sekte mempersulit para murid untuk bersantai dan bermalas-malasan. Semoga gedung yang satunya sedikit lebih baik. Yuan menghela nafas sebelum keluar dari ruangan. Apakah Anda murid baru? Salah satu dari 5 ruangan tertutup lainnya di sana tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda seusia Yuan keluar dari ruangan itu bersamaan dengan Yuan keluar dari kamarnya. Ya, benar, Yuan mengangguk. Begitu. Baiklah, selamat datang di gedung nomor 2600. Nama keluarga saya Shen, dan saya menjadi murid di sini belum lama, lebih tepatnya 3 bulan yang lalu. Murid itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Yuan menerima jabat tangan itu dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Yuan, dan saya baru saja lulus ujian murid. Oh, apakah kau sempat bertemu Perimin saat ujian? Murid Shen tiba-tiba mengganti pembicaraan. Perimin? Oh iya, saya melihatnya mencapai 50 langkah dalam ujian ketiga. Yuan mengangguk. Sial, dasar bangsat beruntung. Kau berhasil menyaksikan kejayaan Perimin. Aku berharap aku ada di sana. Seandainya saja aku tidak memutuskan untuk ikut serta dalam ujian sebelumnya. Seru murid Shen membuat Yuan tercengang. Apakah dia sepopuler itu? Yuan bertanya padanya. Tentu saja. Jangan bilang kau belum pernah mendengar tentang keluarganya, yaitu keluarga Min. Mereka adalah salah satu dari 7 keluarga warisan. Murid Shen berbicara dengan ekspresi kagum di wajahnya. Keluarga warisan? Apa itu? Yuan mengangkat alisnya karena ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Kau pasti berasal dari tempat terpencil jika kau bahkan tidak mengenal 7 keluarga warisan. Mereka adalah keluarga yang paling berpengaruh dan berkuasa di surga bawah. Namun hal yang paling istimewa tentang keluarga warisan adalah sejarah dan latar belakang mereka.
karena mereka hanyalah cabang dari kekuatan jauh lebih besar di surga atas. Mengapa mereka melakukan itu? Tanya Yuan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk melatih keturunannya. Jika keturunannya, yang dalam hal ini adalah Primin, memenuhi warisan keluarganya, dia akan menerima status dan kekuatan yang besar begitu dia kembali ke keluarganya di surga atas. Dan untuk sebuah keluarga memiliki warisan mereka sendiri, keluarga Min haruslah sangat kuat bahkan di surga atas. Wah, dunia kultivasi jauh lebih rumit daripada yang saya kira, gumam Yuan dengan suara rendah. Baiklah, saya akan melihat apakah ada misi mudah yang dapat saya ikuti di balai misi. Sampai jumpa lagi rekan murid. Murid Shen melambaikan tangan padanya sebelum meninggalkan gedung. Sementara itu, Yuan mengikuti peta di kartu identitas keduanya dan pergi ke tempat tinggalnya yang kedua. Namun sebelum sampai ke gedungnya, Yuan langsung terkagum melihat bangunan-bangunan mewah di daerah itu, merasa seolah-olah dia telah salah masuk ke lingkungan yang seharusnya dihuni oleh murid-murid kaya dan berpengaruh. Apakah saya akan tinggal di sini? Yuan bertanya-tanya sambil mencari gedung nomor 70. Setelah berjalan-jalan sekitar beberapa menit dan mengikuti nomor bangunan, Yuan akhirnya tiba di gedung nomor 70, sebuah bangunan besar dengan 2 lantai. Ini jelas lebih baik daripada rumah sebelumnya, tapi mungkin ini sedikit berlebihan. Yuan berdiri di depan bangunan itu sejenak untuk mengagumi estetika bangunan-bangunan itu. Selamat atas keberhasilanmu dalam ujian murid, Primin. Tentu saja kami sudah tahu kau akan lulus ujian sebelum kau mengikuti ujian. Lupakan soal lulus ujian. Primin telah mencapai 50 langkah di kolam perak. Sudah 7 tahun sejak seseorang berhasil melakukan hal seperti itu. Aku yakin keluarga Min akan sangat gembira begitu mendengar kabar ini. Bagaimana kalau kita merayakan kesempatan ini? Bagaimana kalau kita mengadakan pesta di Pavilion Naga? Kedengarannya ide yang bagus. Bagaimana menurutmu, Perimin? Makanannya kami yang traktir. Ketika Yuan mendengar percakapan ini, dia berbalik dan melihat sekelompok besar murid berjalan bersama seorang wanita muda yang cantik, yaitu Perimin. Namun para murid ini tidak mengenakan seragam pengadilan luar. Para murid pengadilan luar diberi pakaian putih polos sebagai seragam mereka, sedangkan para murid pengadilan dalam mengenakan seragam berwarna biru dan hijau, dan itulah yang dikenakan oleh sebagian besar murid yang mengikuti Perimin. Perimin tiba-tiba berhenti berjalan ketika dia melihat Yuan berdiri tidak jauh darinya. Dan murid-murid lainnya juga berhenti untuk melihat Yuan. Siapa orang itu? Aku tidak mengenali wajahnya, kata salah seorang murid di sana. Aku juga tidak tahu. Lalu apa yang dia lakukan di daerah ini? Melihat seragamnya, dia hanya murid pengadilan luar. Selain Perimin yang berasal dari salah satu dari 7 keluarga warisan dan murid peringkat atas, berapa banyak murid pengadilan luar yang bisa tinggal di sini? Dia pasti tersesat atau semacamnya. Sementara para murid bergumam satu sama lain mencoba memahami kemampuan Yuan, Perimin menyipitkan matanya dan menatap Yuan dengan ekspresi berpikir. Kenapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Pikir Perimin dalam hati. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat Yuan sebelumnya. Namun dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan itu pun belum lama ini. Namun pikirannya dengan cepat terinterupsi oleh para murid di sekitarnya. Hei, kau yang di sana. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Ini bukan tempat di mana murid-murid halaman luar yang bisa berkeliaran begitu saja. Pergi dari sini. Mendengar pertanyaan murid itu, Yuan menjawab dengan suara tenang. Tapi aku tinggal di sini. Apa? Kamu tinggal di sini? Para murid saling bertukar pandang sebelum salah seorang dari mereka bertanya, apakah kamu murid baru? Kamu berasal dari keluarga yang mana? Ya, aku baru saja lulus ujian murid, dan aku bukan anggota keluarga manapun, kata Yuan. Bagaimana mungkin seorang murid baru diberi rumah di daerah yang seharusnya hanya untuk kaum istimewa ini? Apakah para tetua sekte melakukan kesalahan dan tanpa sengaja memberinya rumah yang salah? Salah seorang murid mengungkapkan pikirannya lantang. Pasti begitu. Meskipun jarang terjadi, kesalahan seperti ini pasti sesekali terjadi. Murid-murid lainnya dengan cepat menyetujui perkataan murid yang baru saja berbicara. Kau dengar kami? Pasti ada kesalahan yang memungkinkanmu mendapatkan rumah di tempat ini. Kembalilah ke tetua sekte yang memberimu token identitas dan ceritakan kesalahannya. Jika kau ingin tinggal di daerah ini, kau harus berada di peringkat 10 besar dalam peringkat murid pengadilan luar atau berasal dari keluarga terkemuka seperti Perimin di sini. Cepat pergi dari sini. Kau merusak suasana hati kami. Yuan langsung terdiam. Para murid ini pada dasarnya menyuruh Yuan untuk memberitahu Tetua Agung Xuan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Setelah hening sejenak, Yuan berkata kepada para murid, "Kurasa tidak ada kesalahan. Sekarang permisi, saya ingin menetap di rumah baru saya."
Yuan berbalik dan mulai berjalan menuju rumahnya. Para murid tercengang oleh respon berani Yuan. Sementara itu, murid yang baru saja memberitahu Yuan langsung marah. Lancang sekali. Kau tahu kau sedang berbicara dengan siapa? Aku adalah murid pengadilan dalam. Karena kamu murid baru, aku tidak akan terlalu menyalahkanmu. Namun, bagimu untuk mengaku tinggal di sini meskipun sudah kami beritahu sementara kau bukan siapa-siapa, itu sama saja dengan meludahi semua orang yang tinggal di sini, termasuk Perimin. Karena itu, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padanya. Murid pengadilan dalam itu melangkah maju dan menunjuk Yuan dengan aura yang angkuh. Yuan tetap terdiam. Belum genap setengah hari ia menjalani kehidupan sebagai murid, dan ia sudah berada dalam situasi canggung dengan murid-murid lainnya. Kau dengar aku? Berlututlah dan meminta maaf pada Perimin. Murid pengadilan dalam itu mengulangi, tampaknya tersirat agar Yuan meminta maaf. Namun meskipun sifatnya rendah hati, Yuan bukanlah tipe orang yang akan meminta maaf atas sesuatu yang tidak dilakukannya, terutama jika pihak lain bersikap tidak masuk akal. Mengapa saya harus meminta maaf? Jika memang ada kesalahan dengan inapan saya akan pergi. Namun Anda tidak memberi kartu identitas saya sehingga Anda tidak mengetahuinya, tetapi Anda menyuruh saya meminta maaf. Jangan tidak masuk akal, kata Yuan kepada para murid dengan sedikit kerutan di wajahnya. Lalu dia melanjutkan, jika kalian ingin terus berdebat bahwa saya tidak pantas berada di sini, kalian bisa membawa seorang tetua sekte ke sini dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara itu. Sampai saat itu, saya akan tetap di sini. Selamat tinggal. Yuan berbalik dan membuka pintu dengan token identifikasi sebelum masuk ke dalam. Kembali ke sini, bangsat kecil kurang ajar. Yuan mendengar teriakan amarah saat memasuki bangunan, tetapi dia mengabaikannya dan menutup pintu, membuat orang-orang di luar terdiam, karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan murid pengadilan luar seperti Yuan. Bangsat kecil kurang ajar itu, dia hanya murid pengadilan luar yang baru saja lulus ujian murid. Beraninya dia tidak menghormati dan menentang sebanyak murid pengadilan dalam di sini. Dia pikir dia siapa? Murid pengadilan dalam yang diabaikan Yuan menghantakkan kakinya ke lantai dengan marah, merasakan darahnya mendidih karena amarah. Karena ini adalah pertama kalinya dia pernah diperlakukan seperti itu sejak menjadi murid pengadilan dalam. Dan yang lebih buruknya, itu terjadi tepat di depan Perimin, wanita yang dia kagumi. Benar kan? Aku belum pernah melihat murid yang tidak menuruti kepada para seniornya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan pikiran murid itu. Mungkin dia pernah jatuh terbentur kepalanya saat masih kecil. Karena dia ingin bermain, aku akan bermain. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja jika seorang tetua sekte terlibat. Aku akan menunjukkan betapa salahnya dia. Seorang murid pengadilan luar yang berani menentangku, mencari kematian, ejek murid pengadilan dalam itu. Anyway, aku akan meminta maaf atas kesalahan murid itu. Tolong jangan hiraukan dia. Aku akan mengusirnya dari tempat ini secepat mungkin. Begitu pula saya rasa hanya jenius spesial seperti Anda yang pantas tinggal di sini, kata murid pengadilan dalam itu kepadanya sambil tersenyum. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan, kata Perimin untuk pertama kalinya, namun suaranya tanpa emosi, seolah-olah dia tidak tertarik pada situasi atau murid-murid yang mengikutinya. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu tawaran kami, Perimin? Apakah kau mau merayakannya bersama kami di Pavilion Naga nanti sore? Murid-murid lainnya terus bertanya padanya. Tidak, terima kasih. Saya sedang sibuk dengan hal lain, kata Perimin kepada mereka sebelum ia mulai berjalan lagi. Beberapa saat kemudian Perimin berhenti di depan sebuah bangunan dan mulai berjalan menuju pintu. Ketika para murid yang mengikutinya melihat bangunan yang didekatinya, wajah mereka berubah muram dan pucat pasi. Apa? Itu konyol. Tempat tinggal Perimin benar-benar tepat di sebelah bajingan kecil itu, seru salah satu murid dengan lantang. Memang benar. Perimin ditugaskan ke gedung nomor 69, sehingga Yuan menjadi tetangganya. Dia tidak akan tinggal di sana lama. Benar sekali, akan menjadi keajaiban jika dia masih tinggal di gedung itu setelah hari ini. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu dan menyeret bajingan kecil itu keluar, lalu menghajarnya habis-habisan. Tapi ini tempat istimewa yang bahkan kami, para murid pengadilan dalam, tidak bisa memasuki. Cukup bicara. Aku akan menyuruh seorang tetua sekte untuk memaksa bajingan itu keluar dan bersujud kepada kita. Hari ini, aku akan menunjukkan padanya perbedaan antara murid pengadilan luar dan murid pengadilan dalam. Hahaha, aku akan tetap di sini untuk memastikan dia tidak pergi kemana-mana atau mencoba melarikan diri. Sudah terlambat meskipun dia menyadari kesalahannya. Setelah hari ini, dia tidak akan pernah berani tidak menghormati murid pengadilan dalam lainnya lagi.
Murid dari halaman dalam itu mengangguk sebelum meninggalkan tempat kejadian untuk mencari seorang tetua sekte, sementara murid-murid lainnya tetap berada di sekitar area tersebut, dengan sabar menunggu kepulangannya untuk menyaksikan drama yang menarik. Sementara itu di dalam rumahnya, setelah menutup pintu, Perimin menghela nafas panjang. Sungguh sekumpulan orang yang menyebalkan dan tidak tahu malu. Aku bahkan tidak mengenal mereka, namun mereka memperlakukanku seolah-olah kami sahabat karena latar belakangku. Para murid pengadilan dalam dan murid-murid lain yang mengikuti Perimin adalah orang asing yang memutuskan untuk mengikutinya atas kemauan mereka sendiri. Tetapi pemandangan seperti itu bukanlah hal yang aneh baginya. Sebagai nona muda dari keluarga Min, selalu ada orang yang mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya karena keluarganya yang berpengaruh. Dan hal itu sudah terjadi sejak ia masih muda. Namun ia dengan cepat belajar bahwa mengabaikan mereka dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak terlihat adalah solusi terbaik. Itulah sebabnya ia tidak menyuruh mereka pergi. Meskipun begitu, aku merasa kasihan pada murid pengadilan luar itu. Dia telah menyinggung begitu banyak murid pengadilan dalam hari pertamanya sebagai murid baru di sekte ini. Dan aku juga turut bertanggung jawab atas situasinya, karena akulah yang membawa mereka bersamaku meskipun itu bukan disengaja. Perimin menghela nafas. Namun sudah terlambat untuk menyelamatkan murid pengadilan luar setelah semua hal yang terjadi, karena lubang yang dia gali sendiri sudah terlalu dalam. Sekalipun seorang tetua sekte menyelesaikan masalah penginapan itu, para murid pengadilan dalam pasti akan terus membuat hidup murid pengadilan luar itu seperti neraka, karena telah menyinggung perasaan mereka. Selain itu, sebagai anggota keluarga Heritage, dia tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan orang lain, karena hal itu bisa berdampak buruk pada keluarganya secara keseluruhan. Sesuatu yang tidak bisa ia toleransi, meskipun ia harus menutup mata terhadap seorang pemuda yang kurang beruntung. Beberapa saat kemudian, murid pengadilan dalam kembali ke tempat tinggal Yuan ditemani seorang tetua sekte. Astaga, Ciao Kang itu benar-benar membawa kembali tetua Yao yang terkenal sangat keras terhadap murid istana luar, bersikap sebaliknya terhadap murid istana dalam. Murid istana luar itu benar-benar sial, harus berurusan dengan orang seperti tetua Yao. Hahaha, lupakan soal tinggal di gedung itu. Murid pengadilan luar itu mungkin tidak akan bisa bertahan di sekte setelah ini. Salam tetua Yao. Para murid di sana menyambutnya ketika dia mendekat. Di manakah murid pengadilan luar yang berani tidak menghormati murid pengadilan dalam dan bertindak sewenang-wenang di hadapan nona muda keluarga Min? Tetua Yao berbicara lantang. Beberapa saat kemudian, murid pengadilan dalam yang dikenal sebagai Ciao Kang berhenti di depan gedung nomor 70 dan berkata kepada tetua Yao sambil menunjuk gedung itu. Inilah tempatnya tetua Yao, dia ada di dalam. Tetua Yao mengangguk dengan serutan marah di wajahnya. Bagus, aku akan membuat bocah kurang ajar ini menyesal telah dilahirkan hari ini. Mundur. Para murid di sana segera bergerak untuk memberi jalan bagi tetua Yao yang mendekati tempat tinggal Yuan dengan langkah berat. Aku belum pernah melihat tetua Yao semarah ini sebelumnya. Murid pengadilan luar itu pasti akan mati. Dia pasti akan menyesal bersikap sok tangguh setelah bertemu tetua Yao. Para murid di sana menyaksikan dengan penuh harapan saat tetua Yao melangkah di ambang pintu di depan gedung Yuan. Tetua Yao mengetuk pintu dengan keras sebelum berteriak dengan suara ganas. Ini tetua Yao dari regu disiplin ketiga. Keluar dari sini sekarang juga dan tunjukkan dirimu murid halaman luar. Para murid yang berdiri tidak jauh dari sana merasakan jantung mereka berdebar setelah mendengar suara keras tetua Yao. Dan meskipun bukan mereka yang sedang dalam masalah, itu tetap menanamkan rasa takut dalam pikiran mereka. Keluar dari sini sekarang juga, atau aku harus memaksa masuk saja murid halaman luar. Tetua Yao mengetuk pintu lagi ketika tidak ada yang menjawab setelah 5 detik singkat. Setelah beberapa saat kemudian, pintu akhirnya terbuka dan Yuan muncul di hadapan mereka sekali lagi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jadi kau murid pengadilan luar yang mengaku berasal dari daerah ini. Jika begitu, kenapa aku sama sekali tidak mengenal wajahmu? Tetua Yao menyipitkan matanya ke arah Yuan. Bukankah wajar jika kamu tidak mengenal semua orang di dunia? Tanya Yuan sambil mengangkat alisnya. Tetua Yao melihatnya dengan wajah tak percaya. Kamu benar-benar berani membantah aku, seorang tetua sekte. Sepertinya murid Ciao Kang mengatakan yang benar ketika dia menyebutmu bocah kurang ajar. Berlututlah di hadapanku sekarang juga dan mintalah maaf. Yuan langsung terdiam. Ia mengerutkan dahinya beberapa saat kemudian dan berkata, bukankah kau di sini untuk melihat apakah menugaskan rumah ini kepadaku adalah sebuah kesalahan atau bukan? Namun kau malah mulai berteriak padaku begitu tiba. Bertindak seolah-olah aku yang salah. Aku menghormati para senior, tetapi aku juga tahu orang yang tidak masuk akal ketika aku melihatnya. Kau bocah nakal!
Kau benar-benar berpikir kau pantas tinggal di sini? Kau hanya orang biasa, hanya seorang murid istana luar yang baru saja lulus ujian murid. Tetua Yao membentak Yuan dan melanjutkan. Dan kau berani mengklaim bahwa kau cukup pantas untuk hidup berdampingan dengan seseorang seperti nona muda dari keluarga Min. Apa kau tidak punya rasa malu? Bahkan aku pun tidak akan berani hidup berdampingan dengan keluarga Min meskipun kau membayarku. Jika bukan karena kesalahan kau ditugaskan di gedung ini, aku akan memakan sepatuku sebelum semua murid lapangan luar di sekte ini. Mendengar kata-kata Tetua Yao, Yuan terdiam. Apakah tetua sekte ini benar-benar akan memakan sepatunya sendiri? Dia tidak bisa membayangkannya. Karena kau tidak mau meninggalkan tempat ini, aku tidak punya pilihan selain memaksamu keluar dengan wewenangku sebagai tetua sekte dari Balai Disiplin. Dan sebelum Yuan sempat menjawab, Tetua Yao tiba-tiba bergerak meraih kerah bajunya sebelum melemparkannya ke udara dan memaksanya keluar dari rumah. Yuan mendarat beberapa meter jauhnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang serahkan kartu identitasmu padaku. Atau haruskah aku mengambilnya dengan paksa juga? Tetua Yao mendekatinya dengan aura yang angkuh dan menindas. Namun karena Tetua Yao hanyalah seorang kultivator prajurit roh tingkat 4, Yuan tidak merasakan tekanan apapun darinya. Haruskah aku menggunakan otoritas mutlak yang diberikan oleh ketua sekte untuk mengatasi situasi ini? Yuan merenung saat Tetua Yao mendekatinya. Lagi pula bahkan anak kecil yang naif pun akan tahu sekarang bahwa Tetua Yao bukanlah tipe orang yang masuk akal, dan bahwa apapun yang Yuan katakan kepadanya saat ini hanya akan membuang-buang waktu. Saya ingin menyelesaikan ini sedamai mungkin, tapi sayangnya... Yuan menghela nafas dalam hati sambil meraih cincin spasialnya untuk mengambil otoritas mutlak. Namun sebelum Yuan sempat mengeluarkannya, sebuah desahan keras tiba-tiba terdengar dan bergema di area tersebut. Aku tahu kau akan menghadapi beberapa masalah ketika aku memutuskan untuk memberimu salah satu bangunan di tempat ini. Tetapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini dan dengan cara seperti ini pula. Suara tenang terdengar setelah desahan itu berakhir. Suara ini, Tetua Yao segera berhenti berjalan setelah mendengar suara dalam itu, dan tubuhnya gemetar karena terkejut. Namun murid-murid lainnya tidak mengenali identitas di balik suara misterius itu dan benar-benar bingung. Sementara itu di dalam salah satu ruangan di gedung nomor 69, Perimin yang telah mengamati situasi sejak awal dengan mengintip melalui tirai jendela yang tertutup, bergumam dengan suara terkejut. Suara ini milik Tetua Agung Xuan. Mengapa dia muncul di sini? Dan dilihat dari kata-katanya, sepertinya dialah yang mengizinkan murid pengadilan luar itu tinggal di sini. Siapakah pemuda itu sebenarnya? Tetua Yao, saya sangat kecewa dengan penampilanmu hari ini. Sebagai tetua sekte di Balai Disiplin, saya mengharapkanmu untuk menangani situasi ini secara profesional dan semestinya. Namun kau dibutakan oleh amarah dan bertindak tidak pantas untuk statusmu, bahkan memperlakukan teman cucu perempuanku dengan cara yang begitu agresif. Saya tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Suara Tetua Xuan terus terdengar, menasihati Tetua Yao yang saat itu berkeringat deras. Tetua Yao segera berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya sebelum berbicara dengan suara memohon. Murid ini salah dan telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Mohon hukum murid ini sesuai dengan Anda anggap pantas, Tetua Agung. Tetua Agung? Para murid yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut setelah mendengar suara Tetua Yao, dan akhirnya mereka menyadari siapa pemilik suara itu. Setelah menyadari fakta ini, mereka pun berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan punggung basah kuyup dengan keringat dingin, bertanya-tanya dalam hati mengapa seorang Tetua Agung tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini. Melihat Tetua Yao dan para murid menundukkan kepala, Tetua Xuan berbicara tanpa menunjukkan kehadirannya. Jika kalian pikir menundukkan kepala akan menyelesaikan segalanya, dunia tidak akan sekacau dan berbahaya seperti ini. Mohon maafkan kami, Tetua Agung. Kami salah. Kami tidak tahu bahwa murid istana luar ini ditugaskan ke tempat ini oleh Anda. Kiao Kang tiba-tiba berkata. Apakah aku meminta pendapatmu, murid? Tetua Xuan menjawab dengan suara tak berdingin. Langsung membungkamkan Kiao Kang. Tetua Xuan melanjutkan beberapa saat kemudian. Setiap murid di sini akan dihukum dengan kurungan selama 1 bulan di dalam gua pertobatan. Adapun kau, Tetua Yao, karena kau termasuk dalam aula disiplin, aku akan menyerahkan hukuman keputusanmu kepada pemimpinmu. Dan sebelum kau pergi, aku ingin kau mengingat apa yang akan aku katakan selanjutnya. Apa yang terjadi di sini hari ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Kau mengerti? Aku tidak pernah di sini, dan kau juga tidak pernah bertemu dengan murid pengadilan luar. Ini juga berlaku untuk para murid.
Jika aku mendengar bahkan satu murid pun yang tidak hadir di sini sekarang berbicara tentang apa yang terjadi di sini hari ini, kalian dapat mengharapkan kunjungan lain dari saya, dan saya akan hadir secara pribadi pada saat itu. Kami mengerti Tetua Agung, kami akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Tetua Yao dan para murid menjawab dengan suara penuh ketakutan. Bagus, sekarang enyahlah dari hadapanku. Suara Tetua Xuan bergema di dalam kepala para murid dan Tetua Yao, hampir membuat mereka pingsan karena suaranya yang dahsyat. Detik berikutnya setelah mereka bisa berdiri lagi, para murid dan Tetua Yao berlari seperti sekumpulan kelinci ketakutan di hadapan tagar. Setelah mereka semua pergi, Tetua Xuan berbicara lagi. Apakah kau baik-baik saja, murid Yuan? Aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Meskipun berdebat antara murid adalah hal yang biasa, menindas murid oleh seorang tetua sekte adalah tindakan yang tidak dapat dimaafkan. Jangan khawatir, Senior Xuan. Wajar jika ada beberapa oknum yang berperilaku buruk dimanapun Anda berada, kata Yuan dengan senyum tenang di wajahnya. Kau telah menangani situasi ini jauh lebih baik daripada yang akan aku lakukan jika aku masih seorang murid, dan aku berterima kasih untuk itu. Banyak orang cepat menggunakan kekerasan ketika mereka berselisih, dan itu adalah sifat yang dimiliki banyak kultivator, karena kita pada dasarnya kejam dan brutal. Bagaimanapun, aku harus kembali ke urusanku sendiri sekarang. Jika kau pernah menghadapi situasi serupa lagi, tidak apa-apa untuk sedikit menakut-nakuti mereka dengan kekuatanmu selama kau tidak membunuh mereka. Beginilah cara kerja dunia kultivasi, karena intimidasi lebih efektif daripada kekerasan sebenarnya dalam kebanyakan kasus. Namun, jika seorang tetua sekte terlibat seperti hari ini, sebaiknya Anda segera menghubungi salah satu dari kami untuk meminta bantuan. Meskipun kami tidak akan menunjukkan diri, kami pasti akan menjaga keselamatan Anda. Intimidasi lebih baik daripada kekerasan. Akan saya ingat, Senior Xuan. Terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Yuan membungkuk ke langit, merasa seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu yang penting hari ini. Jangan dibahas lagi. Suara Tetua Xuan terdengar semakin menjauh, membuat Yuan tercengang. Setelah Yuan tidak lagi mendengar suara tertawa Xuan, Yuan kembali ke kamarnya dan duduk di tempat besar yang nyaman sebelum mengeluarkan buku panduan dan membacanya, sebelum diganggu oleh Tetua Yao dan yang lainnya. Sementara itu, di dalam kamar Perimin, wanita muda yang cantik itu tetap berdiri di dekat jendela dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Murid Yuan, aku sama sekali tidak mengenal nama ini. Siapakah dia sebenarnya? Dari keluarga mana dia berasal? Dan apa hubungannya dengan Tetua Agung? Meskipun Tetua Agung mengatakan bahwa murid pengadilan luar itu adalah teman cucunya, percakapan mereka terdengar seperti mereka berteman dekat. Min Li bermumam pada diri sendiri, merasa sedikit tertarik padanya. Beberapa waktu kemudian, di balai disiplin, Tetua Yao masuk ke kamar Bai Ling setelah dipanggil olehnya. Salam, pemimpin Bai. Tetua Yao membungkuk kepadanya dengan hormat, punggungnya basah kuyup oleh keringat. Apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu kemari? Bai Ling tidak menghiraukan sapaannya dan bertanya dengan suara tenang. Iya, saya tahu, jawab Tetua Yao setelah hening sejenak. Bagus, kalau begitu ini akan membuat segalanya jauh lebih mudah bagi kita berdua. Bai Ling kemudian berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela sebelum menatap keluar dengan ekspresi tampak binglung di wajahnya. Apakah kau menyadari apa yang telah kau lakukan hari ini, Tetua Yao? Tanya Bai Ling kepadanya beberapa saat kemudian. Tidak, saya tidak, pemimpin Bai. Tetua Yao segera menjawab. Setidaknya kau jujur. Bai Ling mengangguk lalu melanjutkan. Murid pengadilan luar itu kau mungkin belum mengenalnya sekarang, tapi aku jamin kau akan mengenalnya dalam waktu dekat. Dan aku berani bertaruh posisiku sebagai ketua ala disiplin bahwa kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Tetua Yao menatapnya dengan ekspresi terkejut lalu berkata, tolong jelaskan kepada saya yang kurang pengetahuan ini, pemimpin Bai. Siapakah murid istana luar itu dan mengapa Tetua Agung Xuan melindunginya? Namun Bai Ling tidak menanggapi pertanyaannya dan terus berbicara seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya. Aku akan memberimu dua pilihan, Tetua Yao. Atas kesalahanmu hari ini, aku bisa memberitahu ketua sekte tentang kejadian ini agar dia bisa menghukummu sendiri. Atau kau bisa memberi ceramah kepada para murid di puncak pendidikan dan memakan sepatumu di depan setiap murid di sana setelahnya. Pilihan terserah kau yang menentukan. Apa barusan yang kau katakan? Teriak Tetua Yao dengan suara keras dan ekspresi tak percaya di wajahnya. Kenapa Bai Ling sampai melibatkan ketua sekte hanya karena seorang murid pengadilan luar? Dia tidak membunuh murid itu, ini konyol. Bagaimana mereka bisa memperlakukan seorang tetua sekte seperti dia hanya karena seorang murid pengadilan luar? Semua ini tidak masuk akal.